Syekh Bakri Syata, Sayyid Bakri Syata yang arang I'anatul Talibin. Itu ketika menyebutkan Imam Al-Haddad di I'anatul Talibin disebut qala al-qutbul ghauth. Itu yang menyebutkan Sayyid Bakri Syata, saudara. Qala al-qutbul ghauth. Zaman sekarang kan lagi sensitif, mungkin kalau sesama Sada Labi Alawinya mengucapkan seperti itu, sesama dia. Tapi yang mengucapkan Sayyid Bakri Syata, pengarang I'anatul Talibin, yang kitabnya dipakai hampir di semua pesantren Indonesia, Syarahul Fathul Mu'in, saudara. Qala al-qutbul ghauth, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, saudara, disebut qutbul ghauth, pimpinan wali pada zamannya al-qutb. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani alaihi ridwanullah, syekhu masyaikh ulama Indonesia, guru dari para guru di Indonesia, kebanggaannya umat Islam Indonesia, yang karyanya mendunia, saudara, ilmunya mendunia, kitab-kitabnya mendunia. Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau punya satu kitab yang judulnya syarah daripada Uqudul Lujain. Uqudul Lujain kitab terkenal, banyak dikaji di pesantren-pesantren fi huquqiz zaujin. Kitab tentang hubungan rumah tangga suami istri, bagaimana membangun rumah tangga yang harmonis, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua rumah tangganya berkah insyaallah. Syekh Nawawi Al-Bantani ketika matannya mengutip perkataan Imam Al-Haddad, qala Sayyiduna Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Apa kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam syarahnya? Qala Sayyiduna ay akramuna Al-Habib ay al-mahbub as-sayyid sahibut tariqatil masyhurah wal asraril kathirah. Menariknya di sini beliau nyinggung sedikit, apa sih itu istilah Habib? Sama Syekh Nawawi Bantani disinggung nih di sini nih di Syarah Uqudul Lujain. Kata Syekh Nawawi Bantani, fastilahu ba'di ahli al-bilad li dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana dzakaran yuqalu lahu Habib wa idza kana untha yuqalu lahu Hubabah. Fassilah wassilahul akthar as-sayyid was-sayyidah. Shallu ala Rasulillah. Ini Syekh Nawawi Al-Bantani, kebanggaannya umat Islam Indonesia. Apa kata beliau ketika nyebut nama Al-Haddad? Qala sayyiduna ay akramuna, telah berkata sayyiduna. Arti dari sayyiduna akramuna, yang paling mulia di tengah-tengah kita. Al-Habib, apa arti Habib? Sama Syekh Nawawi Bantani ditafsirkan ay al-mahbub as-sayyid. Habib yang dicintai, as-sayyid. Sayyid ini sebutan di umumnya berbagai negara untuk keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Nawawi Bantani, ente mau tahu siapa Imam Al-Haddad? Sahibut tariqatil masyhurah, yang membawa tariqah yang begitu masyhur, itu tariqah Sada Labi Alawi. Wal asraril kathirah, seseorang yang banyak dititipkan rahasia-rahasia oleh Allah Subhanahu wa taala. Menariknya Syekh Nawawi di sini intermezzo, belok sedikit, ngupas istilah. Fastilahu ba'di ahli bilad, tadi disebut Habib. Apa sih artinya Habib? Biar Syekh Nawawi Bantani yang jawab. Sekarang kan lagi banyak yang ribut-ribut di media sosial nih. Saya nggak mau jawab, Syekh Nawawi Bantani aja yang jawab, saudara. Fastilahu ba'di ahli bilad li dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana dzakaran yuqalu lahu Habib wa idza kana untha yuqalu lahu Hubabah. Kata Syekh Nawawi Bantani, di sebagian negara, yang dimaksud beliau di sini adalah di Hadramut, di Indonesia, di sebagian negara dzurriyyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi, kalau laki-laki disebut Habib, kalau perempuan disebut Hubabah. Ini kata Syekh Nawawi Bantani. Wasilahul akthar, tapi di kebanyakan negara itu disebutnya Sayyid, Sayyidah. Ada yang mau meleset tuh, kan katanya Sayyid di kebanyakan negara. Makanya tadi ditegesin sama Syekh Nawawi Bantani, Al-Habib ay al-mahbub as-sayyid. Udah nggak usah macem-macem dah, udah jelas. Ulama kita dulu udah nggak ada yang masalah ini. Kalau ada yang ribut-ribut nggak usah didengerin. Kata orang Sunda, sabodo teing, saudara. Lu bodo amat, lu mau ngoceh apa lagi? Gue punya ulama yang dijadikan pegangan. Betul apa betul? Sahibut tariqatil masyhurah Imam Al-Haddad wal asraril kathirah, seseorang yang banyak membawa rahasia-rahasia yang dititipkan oleh Allah, yaitu kekasihnya Allah Subhanahu. Al-Imam Al-Haddad ini, saudara, luar biasa. Beliau dari kecilnya matanya udah nggak bisa ngelihat.
mata zahir, tapi Allah gantikan dengan mata batin. Tapi menariknya, mata yang nggak bisa melihat nggak mencegah beliau menjadi orang besar. Dari masih kecil ya ikhwan, itu di manaqibnya disebutkan dari masih kecil itu sholat sunnahnya udah ratusan rakaat, saudara. Dari masih muda. Ketika anak-anak muda masih asik dengan kelalaian, Imam Haddad sholat sunnah ratusan rakaat dari masih muda, saudara. Mujahadah luar biasa. Bahkan karya-karya beliau, masya Allah, ada An-Nasaihud Diniyah yang kita baca di malam, saudara. Ada Ad-Da'watut Tammah, ada Risalatul Muawanah, ada saudara Sabilul Iddikar wal I'tibar fima yamurru 'alal insan wa yanqadhi lahu min al-a'mar. Ada lagi Al-Hikam, ada lagi saudara di antara kitab Al-Haddad Al-Fusul Al-Ilmiyah wal Usul Al-Hikamiyah. Belum lagi diwannya Imam Al-Haddad, saudara. Ada Ithafus Sa'il bijawabil masail dan lain sebagainya. Bayangkan, ini kitab-kitab semua beliau tulis dalam keadaan beliau nggak bisa ngelihat ya ikhwan. Kalau anda lihat Nasaihud Diniyah luar biasa, urutan babnya sistematik. Urutannya enak dibaca, sistematik, antara satu bab dengan bab lainnya nggak saling bertentangan. Runutnya luar biasa, enak dibacanya, urut, saudara. Penulisnya seseorang yang mata zahirnya diambil sama Allah, digantikan dengan mata batin. Kalau kita baca sekilas nih kitab-kitab nggak masuk akal, penulisnya orang yang nggak bisa ngelihat, saudara. Aslinya artinya beliau diktekan itu dari isi kepalanya kepada murid-muridnya ya ikhwan. Bisa jadi sebuah kitab yang luar biasa, yang indah, yang sistematik, yang argumentatif. Itu semua nggak lain dan nggak bukan berkat daripada datuk beliau baginda Nabi besar Muhammad. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.